Di sini saya akan menjelaskan pengertian internet. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana saling terhubung satu dengan yang lainnya. Internet berasal dari bahasa Latin yakni inter yang berarti antara. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komunikasi global, di mana jaringan ini menghubungkan miliaran jaringan dengan komputer, di mana ia menggunakan sistem standar Global Transmission Control Protocol atau Internet Suite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwana Mira Adnan. NIM saya adalah 6424132. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan internet. Yang saya akan jelaskan adalah sejarah internet dan layanan internet. Sejarah internet. Internet bermula pada tahun 1960-an sebagai sarana bagi para peneliti pemerintah untuk berbagi informasi. Komputer pada tahun 60-an berukuran besar dan tidak bergerak. Dan untuk memanfaatkan informasi yang tersimpan di satu komputer, seseorang harus pergi ke lokasi komputer tersebut atau mengirim pita magnetik komputer melalui sistem pos konvensional. Katalis lain dalam pembentukan internet adalah memanasnya Perang Dingin. Peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet memacu Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mempertimbangkan berbagai cara agar informasi tetap dapat disebarluaskan bahkan setelah serangan nuklir. Hal ini akhirnya mengarah pada pembentukan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, jaringan yang akhirnya berkembang menjadi apa yang kita kenal, yaitu internet. ARPANET sangat sukses, tetapi keanggotaannya terbatas pada organisasi akademis dan penelitian tertentu yang memiliki kontrak dengan Departemen Pertahanan. Sebagai tanggapan terhadap hal ini, jaringan lain diciptakan untuk menyediakan berbagai informasi. Pada tanggal 1 Januari 1983 dianggap sebagai hari lahir resmi internet. Sebelumnya, berbagai jaringan komputer tidak memiliki cara standar untuk berkomunikasi satu sama lain. Sebuah protokol komunikasi baru ditetapkan yang disebut Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. Hal ini memungkinkan berbagai jenis komputer di jaringan yang berbeda untuk berbicara satu sama lain. ARPANET dan Defense Network secara resmi berubah menjadi standar TCP atau IP pada tanggal 1 Januari 1983, sehingga lahirlah internet. Semua jaringan kini dapat dihubungkan dengan bahasa universal. Gambar di atas adalah model skala UNIVAC 1, nama singkatan dari Universal Automatic Computer, yang dikirimkan ke Biro Sensus pada tahun 1951. Beratnya sekitar 16.000 pon, menggunakan 5.000 tabung vakum, dan dapat melakukan sekitar 1.000 kalkulasi per detik. Itu adalah komputer komersial Amerika pertama, serta komputer pertama yang dirancang untuk penggunaan bisnis. Komputer bisnis seperti UNIVAC memproses data lebih lambat daripada mesin tipe 1 AIS, tetapi dirancang untuk input atau output yang cepat. Beberapa penjualan pertama adalah ke lembaga pemerintah, IC Nielsen Company dan Prudential Insurance Company. UNIVAC pertama untuk aplikasi bisnis di General Electronic Appliance Division untuk melakukan penggajian pada tahun 1954. Pada tahun 1957, Remington Rand yang telah membeli Eckerd Mauchly Computer Corporation pada tahun 1950 telah menjual 46 mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi. NIM saya 6424142. Saya dari kelas 1B. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang komponen utama internet. Komponen utama internet dibagi menjadi 3, yaitu ada komputer client. Komputer client adalah perangkat yang terjadi menjadi pengguna dari jaringan internet. Komputer client
dapat berupa PC, laptop, smartphone, tablet, atau perangkat lain yang dapat dihubungkan dengan internet. Yang kedua ada server. Server adalah komputer yang menyediakan layanan untuk komputer lain dalam jaringan seperti berbagai file, hosting website, dan mengelola email. Server memiliki peran sentral dalam manajemen dan distribusi sumber daya dalam jaringan. Ketiga ada protokol. Protokol adalah serangkaian fungsi yang perlu diikuti untuk mengambil data yang diinginkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara kerja internet. Ada dua konsep utama yang berdasar pada cara kerja internet: paket dan protokol. Paket dalam jaringan adalah segmen kecil dari pesan yang sebesar setiap paket berisi data informasi tentang data tersebut. Informasi tentang isi paket disebut server. Paket dikirim melalui internet menggunakan teknik yang disebut packet swing. Router dan swing perantara dan memproses paket secara independen satu sama lain tanpa memperhitungkan sumber atau tujuan. Hal ini direncanakan agar tidak ada koneksi tunggal yang mendominasi jaringan jika data dikirim antar komputer sekaligus. Tanpa switching koneksi data, dua komputer dapat menggunakan beberapa kabel, yaitu router dan switch. Selama beberapa menit, pada dasarnya hanya dua orang yang dapat menggunakan internet pada satu waktu, alih-alih jumlah orang yang hampir tidak terbatas seperti yang terjadi di dunia nyata. Cara kerja internet protokol: menghubungkan dua komputer yang keduanya mungkin menggunakan perangkat keras yang berbeda dan menjalankan perangkat lunak yang berbeda. Masalah ini dipecahkan dengan protokol standar. Dalam jaringan, protokol adalah cara standar untuk melakukan tindakan tertentu dan memformat data sehingga dua perangkat atau dapat berkomunikasi dengan menemani satu sama lain. Ada protokol yang mengirim paket antar perangkat di jaringan sama Ethernet untuk mengirim paket dari jaringan ke jaringan IP untuk memastikan paket tersebut berhasil sampai sesuai urutan TCP, dan untuk memformat data untuk situs web dan aplikasi HTTP. Selain protokol dasar ini, ada juga protokol untuk PRUTEN, pengujian dan enkripsi, dan alternatif untuk protokol yang tercantum di atas untuk berbagai jenis konten, misalnya streaming video, seringkali menggunakan UDP atau TCP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putra Melati, NIM saya 64241654. Di sini saya akan melanjutkan slide tentang pembahasan mengenai jenis-jenis koneksi internet. Seperti yang kita ketahui, koneksi internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Jadi bisa dibayangkan ada jalan besar, tapi yang lewat bukan mobil atau motor, melainkan data. Nah, data ini tuh bisa berupa teks, gambar, video, atau bahkan program aplikasi. Secara umum, jenis koneksi internet terbagi menjadi dua macam. Pertama dengan kabel, yang biasanya jenis koneksi ini biasanya menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat kita dengan jaringan internet. Jenis-jenis yang digunakan antara lain kabel koaksial, Ethernet, dan fiber optik. Contoh penggunaan koneksi internet dengan kabel, kalau di rumah untuk menghubungkan komputer, smart TV, dan perangkat lain yang menggunakan internet. Nah, kedua, koneksi interkabel. Jenis koneksi ini sering disebut juga dengan Wi-Fi, yang memungkinkan perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, atau tablet untuk terhubung ke internet tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya adalah layanan dan aplikasi internet. Ada 6 layanan, yaitu pertama, World Wide Web, mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, dan film. Software browser yaitu Microsoft Internet Explorer dan Netscape Communicator. Yang kedua, ada electronic mail atau biasa kita sebut adalah Gmail. Surat elektronik adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima, maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil oleh user melalui internet jaringan elektronik. 3. Ada telnet.
Kita bisa menggunakan komputer untuk berhubungan dengan komputer lain dan mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Keempat adalah file transfer protocol. Melalui file transfer protocol, user bisa mengirimkan data atau file dari satu komputer ke komputer yang lain, download atau upload. Yang kelima ada Gopher, pengaksesan informasi hanya berupa teks saja. Chat groups, Internet Relay Chat atau IRC, forum di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lainnya. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai internet. Semoga penjelasan saya mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya melanjutkan manfaat internet. Yang pertama itu mudah dalam komunikasi. Internet menyambungkan kita ke berbagai daerah meskipun jaraknya jauh. Kemudian memungkinkan komunikasi lintas kota, pulau, hingga negara melalui berbagai platform seperti email, SMS, dan chatting. Yang kedua itu mudah mencari informasi. Semua jenis informasi dapat dicari melalui internet, baik berupa teks, gambar, atau video. Kemudian memudahkan pekerjaan dan pembelajaran dengan akses informasi yang luas. Yang ketiga itu mudah transaksi bisnis. Internet mempermudah transaksi bisnis dan pemasaran produk. Kemudian membantu pelaku bisnis termasuk UKM dalam mempromosikan produk secara efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahida Cahya Handayani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang resiko dan tantangan internet. Dari pengenalan internet dan hadirnya internet di kehidupan manusia menawarkan berbagai manfaat, tapi juga menghadirkan sejumlah resiko dan tantangannya. Berikut ini diantaranya yaitu: yang pertama, keamanan dan privasi data. Yang kedua, penyebaran misinformasi dan berita palsu. Yang ketiga, kecanduan dan penyalahgunaan. Yang keempat, pengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Yang kelima, kekerasan dan eksploitasi digital. Dan yang terakhir adalah regulasi dan etika. Resiko dan tantangan yang ditimbulkan dari keamanan dan privasi data ini dapat berupa pencurian identitas. Pencurian identitas yang dimaksud adalah data pribadi. Data pribadi dapat berupa nama, alamat, nomor kartu kredit, ataupun informasi akun yang dapat dicuri oleh peretas atau disebut dengan hacker dan digunakan untuk tujuan yang tidak sah. Lalu, serangan siber ini dapat melalui malware, virus, ataupun ransomware yang dapat merusak perangkat dan mencuri data sensitif. Lalu, yang ketiga adalah phishing. Phishing artinya penipuan daring yang mencoba menipu pengguna agar memberikan informasi pribadinya atau finansial melalui email maupun situs web yang berstatus palsu. Yang terakhir adalah pelacakan dan pengumpulan data. Pelacakan dan pengumpulan data ini banyak situs web dan aplikasi yang mengumpulkan data pengguna untuk keperluan iklan, analisis, ataupun dijual ke pihak ketiga. Yang kedua, penyebaran misinformasi dan berita palsu. Berita palsu ini dapat berupa berita hoax, propaganda, manipulasi, algoritma. Berita hoax dan propaganda dapat diartikan sebagai berita palsu dengan informasi yang tidak akurat dan dengan mudahnya tersebar melalui media sosial maupun situs berita. Hal ini dapat mempengaruhi opini publik hingga menimbulkan kerusuhan sosial. Selanjutnya, manipulasi algoritma. Manipulasi algoritma ini sebuah platform media sosial yang seringkali mempromosikan konten dengan berisi sensasional atau kontroversial yang dapat memanipulasi persepsi masyarakat. Risiko dan tantangan yang ditimbulkan dari penggunaan internet selanjutnya adalah kecanduan dan penyalahgunaan. Kecanduan ini bisa melalui media sosial, artinya penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, mengganggu produktivitas, dan mempengaruhi kesehatan mental. Selanjutnya adalah penyalahgunaan internet. Dari penyalahgunaan internet ini bisa mempermudah akses untuk mengupload atau menonton konten berbahaya
seperti video pornografi atau situs perjudian ilegal yang dapat menyebabkan dampak negatif pada individu, terutama kalangan remaja. Dan yang terakhir adalah penyebaran konten negatif. Penyebaran konten negatif dapat memungkinkan dalam penyebaran ujaran kebencian, cyberbullying atau konten ekstremis yang dapat mempengaruhi suasana hati dan perilaku pengguna. Baik, yang keempat, resiko dan tantangan yang ditimbulkan dari penggunaan internet adalah pengaruh negatif terhadap kesehatan mental. Pengaruh negatif dan kesehatan mental ini dibagi menjadi dua, perbandingan sosial dan tindakan bully. Perbandingan sosial artinya media sosial yang mendorong penggunanya untuk membandingkan diri mereka dengan orang lain yang dapat menyebabkan rasa cemas, rendah diri, atau depresi. Dan tindakan bully ini sering terjadi di era zaman sekarang. Artinya penyalahgunaan internet dapat menyebabkan tindakan tersebut untuk menghina atau mengancam orang lain yang dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan mental individu, terutama kalangan anak-anak maupun remaja. Yang kelima, risiko dan tantangan yang ditimbulkan dari penggunaan internet adalah kekerasan dan eksploitasi dari penyebaran konten kekerasan. Artinya, memberikan akses mudah terhadap video kekerasan atau ekstremisme yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, terutama anak-anak atau remaja. Penyebaran konten kekerasan ini dapat berupa video maupun games yang mengandung konten kekerasan. Selanjutnya, eksploitasi anak. Salah satu tantangan terbesar adalah perlindungan terhadap anak-anak di internet yang rentan sekali terhadap eksploitasi seksual, perundungan, atau penipuan secara online. Baik, risiko dan tantangan yang ditimbulkan dari penggunaan internet yang terakhir adalah regulasi dan etika. Kurangnya regulasi global, artinya internet merupakan ruang yang sangat global dan perbedaan hukum dan kebijakan antar negara seringkali membuat peraturan atau pengawasan yang sulit dilakukan. Dan isu etikanya, penggunaan internet juga menimbulkan pertanyaan tentang etika, seperti dalam hal privasi, kebebasan berbicara, dan peran perusahaan teknologi dalam mengatur konten. Selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai solusi dan strategi untuk menghadapi internet. Sebelum kita membahas solusi dan strategi, alangkah pentingnya kita untuk memahami tantangan yang kita hadapi di dunia maya. Seperti halnya banyak informasi yang beredar, sulit bagi kita untuk membedakan informasi yang benar atau informasi yang salah. Serta penggunaan internet yang berlebihan dapat mengganggu produktivitas dan kesehatan mental. Karena itu, kita perlu solusi dan strategi untuk menghadapi internet yang semakin luas dan kompleks ini. Pertama, meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital bagi pengguna internet agar lebih waspada terhadap risiko dan dapat menggunakan internet dengan aman. Kedua, penggunaan alat keamanan seperti enkripsi, autentikasi 2 faktor, dan perangkat lunak antivirus untuk melindungi data pribadi. Pemerintah dan organisasi internasional perlu bekerja sama untuk merumuskan regulasi yang lebih baik untuk memerangi penyalahgunaan internet. Masyarakat perlu lebih sadar akan potensi dampak negatif internet dan bagaimana cara menghindari bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Hidayatullah. NIM saya 64241748. Oke, di sini saya melanjutkan materi tentang pengenalan internet. Yang saya ingin menjelaskan adalah kesimpulan. Kesimpulannya itu kehadiran internet dalam kehidupan manusia memberikan banyak manfaat, seperti akses informasi yang cepat, kemudahan komunikasi global,
peluang bisnis dan ekonomi digital, serta memperluas akses pendidikan dan layanan sehari-hari. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan penyebaran informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu dilakukan dengan bijak, dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Oke, itu adalah kesimpulan dari pengenalan internet.